Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Nur Hasanah dengan NIM 20104080061 dari program studi PGMIB. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan artikel terkait dengan implementasi standar penilaian pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Yang pertama yaitu mengenai hakikat akidah akhlak MI atau SD. Mata pelajaran akidah akhlak atau bisa disebut dengan pendidikan akidah akhlak merupakan pendidikan yang bertujuan untuk menghantarkan peserta didiknya dalam memahami dan kedepannya itu mampu mengamalkan ajaran dalam mengesahkan Tuhan atau tauhid dan keterampilan dalam berperilaku atau akhlak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu konsep dan ruang lingkup standar penilaian untuk MI atau SD. Konsepnya sendiri yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penilaian yang merujuk pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Standar penilaian dibagi menjadi 3, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan juga aspek keterampilan. Yang pertama yaitu aspek sikap. Aspek sikap bertujuan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Sedangkan aspek pengetahuan yaitu bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur pengetahuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu yang pada akhirnya akan menghasilkan yaitu yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan juga penilaian hasil belajar oleh pemerintahan atau pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 dijelaskan bahwa cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan juga proses. Dalam bukunya, Khalimi menjelaskan pula hasil peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah domain, yaitu yang pertama domain kognitif atau pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika matematika. Yang kedua domain afektif yaitu sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Dan yang ketiga yaitu domain psikomotorik atau keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, spasial, dan kecerdasan musikal. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan teknik-teknik penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI atau SD. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif, berarti penilaian itu didasarkan pada prosedur dan juga kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai.
Yang ketiga yaitu adil, berarti penilaian itu tidak menguntungkan ataupun merugikan bagi peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan juga gender. Yang keempat yaitu terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan juga dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh dan juga berkesinambungan, berarti penilaian itu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan juga menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh yaitu sistematis, berarti penilaian itu dilakukan secara berencana dan juga bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-8, accountable, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Yang ke-9, ekonomis, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Dan yang terakhir yaitu edukatif, berarti mendidik dan juga memotivasi peserta didik dan pendidik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik penilaian. Berikut merupakan teknik yang digunakan dalam penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di antaranya yaitu meliputi penilaian aspek sikap. Pendidik melakukan penilaian melalui observasi atau pengamatan dan teknik lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan. Pendidik melakukan penilaian melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang ketiga, penilaian aspek keterampilan. Pendidik melakukan penilaian melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang selanjutnya yaitu prosedur penilaian sesuai standar penilaian untuk MI. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, prosedur penilaian antara lain yaitu yang pertama mengenai prosedur penilaian sikap prosedur penilaian aspek. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Keempat, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu penilaian aspek pengetahuan, dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Yang selanjutnya yaitu penilaian aspek keterampilan, dilakukan dengan tahapan. 1. Menyusun perencanaan penilaian. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan juga deskripsi. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian, proses belajar, dan hasil belajar. Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan juga menginterpretasikan hasil penilaian. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian.
Yang kedelapan, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan KKM. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Yang kedelapan yaitu manfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang kedua, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang ketiga, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang keempat, melakukan penilaian. Yang kelima, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian. Yang ketujuh, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya yaitu laporan penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Laporan penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan oleh pendidik untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Laporan hasil evaluasi pendidik kepada kepala sekolah madrasah dan pemangku kepentingan lainnya seperti waka, kurikulum, wali kelas, pendidik, bimbingan dan nasihat orang tua atau wali dalam batas waktu yang telah ditentukan akan disampaikan. Laporan ini merupakan sarana komunikasi dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat serta membantu kemajuan belajar siswa dan perkembangan sekolah. Laporan hasil belajar harus mencakup rincian hasil belajar siswa berdasarkan kriteria yang diberikan, informasi yang jelas, lengkap, dan akurat tentang pertumbuhan siswa. Laporan hasil evaluasi pendidik dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan aspek pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian kemampuan dan atau hasil belajar mata pelajaran terpadu. Yang kedua yaitu penjelasan sikap, evaluasi hasil aspek mental dan juga sikap sosial. Aspek sikap mental dan aspek sosial diselidiki oleh semua pendidik pada semester pertama dan hasilnya itu akan dikumpulkan dan diungkapkan oleh guru kelas. Yang terakhir yaitu proses tindak lanjut proses belajar yang sesuai standar penilaian untuk MI. Yang pertama yaitu remedial. Menurut Zainal Arifin 2009, pembelajaran remedial adalah proses untuk memahami dan menilai dengan tepat yang berkaitan dengan hambatan belajar siswa. Pembelajaran remedial bukan pembelajaran wajib bagi setiap siswa, akan tetapi pembelajaran ini diperlukan bagi siswa yang belum tuntas dalam pembelajarannya. Bentuk-bentuk remedial ada beberapa cara yaitu pengajaran kembali, bimbingan individu, pekerjaan rumah atau PR, menyuruh siswa itu untuk mempelajari bahan yang sama dari buku pembelajaran atau buku pelajaran, guru menggunakan alat bantu audio visual yang baik, serta bimbingan tutor sebaya. Sedangkan untuk pengayaan yaitu menurut Skiman 2012, pengayaan adalah sebuah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik ke kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut lebih menjadi kaya pengetahuan dan keterampilannya atau lebih mendalam penguasaannya bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Menurut Moh Uzer, Usman dan Lilis Setiawan 2013, tujuan pengayaan adalah meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya agar siswa itu dapat belajar dengan lebih baik dalam memperoleh hal pembelajarannya. Adapun bentuk-bentuk pengayaan yaitu dalam bentuk panduan penyelenggaraan pembelajaran pengayaan yang disusun oleh tim Depdiknas 2008 yaitu belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam sekolah biasa. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik mempelajari sesuatu.
Yang ketiga yaitu belajar berbasis tema, memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik itu dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang keempat yaitu pendataan kurikulum, pemberian pembelajaran hanya untuk materi yang belum diketahui peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan saya mohon maaf. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada pertanyaan atau kritik maupun saran bisa disampaikan melalui Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.